Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menyelamatkan makhluk hidup, perkembangan atau cara perkembangan pada tumbuh-tumbuhan. Jadi sekarang kita mempelajari tentang pidato. Pernah dengar pidato? Pernah. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita dulu menyerahkan diri pada Tuhan yang memimpin kita dalam doa. Silakan maju. Amin. Biar lebih semangat lagi, kita buat tepuk semangat. Oke, pada saudara kami mohon untuk berdiri. Tepuk semangatnya tetap tadi apa? Sudah. Oke, kalau sudah tahu, mari kita buat tepuk semangat. 1, 2, 3. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Oke, terima kasih. Kita sebagai anak bangsa, jadi kita harus menyanyikan satu lagu wajib sebelum kita memulai proses mengajar kita. Yang memimpin kita dalam lagu wajib, silakan. Senyum. Kalau mau ke depan langsung senyum. Kasih senyum. Bangsa-bangsa empat merangkai tiga-tiga ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau sambil bernyanyi menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang absen enggak? Tidak. Ada semua. Hadir. Baik, langsung saja kita membahas tentang mengenai pidato. Jadi pidato ini merupakan salah satu bentuk komunikasi atau verbal yang disampaikan kepada peserta. Jadi pidato ini yaitu kata-kata atau motivasi untuk menghibur kita bagi para pendengar. Jadi pidato ini banyak sekali contohnya. Jadi ada satu contoh nanti pidato di mana pidatonya berjudul Ibu Kartini. Pernah dengar pidato Ibu Kartini? Pernah. Gimana ciri-ciri dulu Ibu Kartini? Karena Ibu Kartini ini sebagai pahlawan. Pernah dengar ciri-ciri sebagai Ibu Kartini? Pernah. Ada yang tahu apa Ada. saja ciri-ciri Ibu Kartini? Saya Pak. Oke, silakan berdiri. Ibu Kartini lahir pada tahun 1879. Dia lahir di Moyo, Jepara, Jawa Tengah, berasal dari keluarga bangsawan. Iya, benar sekali. Terima kasih Kartini dulu. Jadi selain itu ada juga ciri-ciri lain dari Ibu Kartini ini, karena dia dikenal sebagai tokoh dalam perjuangan bagi hak-hak perempuan. Dia memberikan jasa memperjuangkan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang bisa duduk di tempat yang lebih bagus, perempuan juga bisa. Ya, karena dulu hanya laki-laki yang bisa digunakan, tentunya sebagai polisi, guru, dokter. Perempuan juga pernah dipakai.
Jadi Ibu Kartini ini dia memberikan contoh yang baik kepada seluruh anak bangsa Indonesia. Jadi dia memperjuangkan agar wanita juga harus diperlakukan seperti laki-laki. Dia juga punya hak bahwa perempuan harus ada hak untuk apa? Untuk apa? Agar perempuan tetap sama di mata laki-laki. Jadi itulah ciri-ciri sebagai tokoh nasional Ibu Kartini. Jadi sekarang pidato tadi ada yang tahu sebagai apa contoh pidato? Sudah tahu tadi karena Bapak sudah membagikan contoh pidato Ibu Kartini. Kalau ada yang tahu sudah ada yang menemukan ciri-ciri pidato Ibu Kartini tadi? Oke, silakan berdiri. Sebutkan. Pidato Hari Kartini. Yang saya hormati mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Judul habis gelap, terbitlah terang. Asik buat pemikiran Kartini di masa gelap. Tersampaikan kepada para generasi-generasi yang mendarang ini. Sudah? Oke, terima kasih. Jadi pidato Ibu Kartini tadi apa judulnya yang kamu temukan? Habis gelap, terbitlah terang. Itu poin penting juga dalam pidato Ibu Kartini. Jadi arti pidato ini sebenarnya yaitu bentuk komunikasi yang verbal atau penghiburan kepada audiens. Jadi pidato ini juga mempunyai tujuan. Ya, tujuan ini adalah ada yang tahu tujuan pidato? Ada, saya tahu. Oh, silakan dulu. Di mana informasi yang menyampaikan pengetahuan kepada peserta audiens. Ya, terima kasih. Silakan. Mana apresiasinya? Tepuk tangan. Harus begitu. Jadi bukan hanya satu tujuan atau poin penting dalam pidato ini. Jadi ada dua poin penting dalam pidato ini sebenarnya. Di mana di sini Bapak sudah menemukan jawabannya di sini, yaitu satu tadi tujuan. Yang kedua struktur. Tadi kawan sekalian menyebutkan arti dari tujuan. Jadi jawabannya itu jawaban sepalet. Tapi dalam tujuan ini ada poin yang perlu kita tambahkan, di mana pidato ini memiliki tujuan atau mempengaruhi, memujuk atau mengubah pendapat orang lain. Yang kedua, arti struktur ini. Ada yang tahu struktur? Pernah dengar struktur? Pernah. Oke. Ada yang tahu strukturnya? Nggak ada? Tidak. Nah, jadi struktur ini berguna pada pidato juga, di mana arti struktur ini diartikan memiliki pembukaan atau kata awal dalam penyampaian pidato. Jadi pidato ini membutuhkan kata pembuka, bukan hanya pas dia pidato langsung intinya saja, bukan. Jadi pidato ini membutuhkan awal pembukaan atau perkenalan diri. Itu namanya pembukaan dalam bahasa. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Karena waktu kita mau habis, kita membutuhkan waktu, jadi kita akhiri mata pelajaran kali ini. Jadi ingat, Bapak akan kasih tugas. Coba cari atau buat pidato yang berjudul habis gelap terbitlah terang. Coba cari pidato dimanapun kalian ditemukan, nggak apa-apa, mau dari kerabat, saudara, atau keluarga. Kalian bisa aja nanti di lembar ini, karena ini sebagai lembar tugas kalian. Jadi minggu depan kalian harus serahkan kepada Bapak. Ya, ingat tugasnya. Ingat. Baik, sekian dan terima kasih materi kita hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita akhir, kita bawakan dalam doa.
sini kita akan pulang dan tetap apa? Tetap jaga Kesehatan. dan hati-hati. Selamat siang.